Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Sudarmini, saya akan menemani kalian untuk mempelajari pelajaran fisika. Jadi di SMK bahwa fisika akan kalian dapatkan di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Materi yang pertama adalah besaran dan satuan. Ini sudah di SMP kalian sudah pelajari, nanti akan lebih detailnya kalian pelajari di SMK. Untuk di SMP kalian pelajari berarti bergabung IPA. IPA itu ada kimia, ada biologi, ada fisika. Jadi di SMK sudah dipecah secara detail lagi, dikelompokkan ke fisika. Materinya adalah besaran dan satuan. Kompetensinya ini bisa kalian baca baik-baik. Kemudian indikator kalian harus bisa memahami. Yang pertama adalah konsep besaran dan satuan. Kemudian membedakan besaran pokok dengan besaran turunan, serta dimensinya. Kemudian yang terakhir menjelaskan aturan angka penting dan aturan berhitung pada angka penting. Untuk fisika, dalam satu kali pertemuan kalian akan pelajari 3 jam, berarti 3 kali 45 menit. Ini tadi saya perhitungkan bahwa kalian hanya bisa memahami sampai dengan aturan angka penting. Untuk aturan berhitung angka penting akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah besaran dan satuan, yaitu kalian pelajari besaran pokok, besaran turunan, berikutnya adalah dimensinya, notasinya, terakhir adalah angka penting. Yang berikutnya adalah besaran. Besaran itu apa? Ini kalian bisa pelajari di SMP pun sudah ada, tapi mungkin lebih detailnya ya kita bahas ulang kembali. Besaran itu dalam fisika diartikan adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besarnya dan satuan. Misalnya ialah panjang, besarannya adalah besaran panjang, luas, volume, dan kecepatan, serta adalah banyak lagi yang lainnya. Contohnya adalah hasil pengukuran panjang sebuah kayu adalah 0,5 meter, beratnya kayu adalah 2 kg. Dari sini kita bisa tunjukkan bahwa ini saya kasih warna hijau, biru, merah. Ini adalah yang menunjukkan bahwa mana yang disebut dengan nilai. Nilai itu berarti berupa angka berapa. Panjangnya adalah 0,5 meter, berarti nilainya adalah 0,5. Satuannya adalah meter. Dari satuan meter ini kita bisa menentukan besarannya apa. Panjang kita ambil adalah satuan yang SI, yaitu SI standar internasional. Berarti kalau panjang itu satuannya adalah meter. Kemudian berat kayu 2 kg. 2 adalah nilainya atau besarnya, kilogram ini adalah satuannya. Jadi karena satuannya kilogram, berarti kita bisa berpikir bahwa besarannya adalah berat. Oke, berikutnya adalah satuan. Satuan ini adalah sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Jadi dengan adanya satuan kita akan memahami bahwa besarannya apa. Oke. Yang berikutnya adalah besaran itu dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran sebagai besaran dasar yang mendefinisikan bahwa besaran lain atau besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Kalian sudah paham sekali ini mungkin di SMP.
Di sini besaran pokok itu ada 7. Kalian bisa lihat di sini ya, mulai massa sampai dengan kuat arus. Satuannya juga bisa kalian lihat pada tabel ini. Berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Besaran turunan itu diambil dari besaran pokok. Seperti ini adalah, saya ambil yang kolom yang sebelah. Ini yang berwarna biru ya, tulisannya hijau. Ini sebelah kiri. Ini adalah kenapa saya tunjukkan bahwa benarkah bahwa besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Kalian lihat di situ. Luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang itu berarti besaran pokok. Lebar pun juga termasuk besaran pokok. Jadi panjang kali lebar. Berarti di situ meter pangkat 2 itu diperoleh dari panjang kali lebar, panjang satuannya meter dan lebar juga satuannya meter. Jadi meter kali meter menjadi meter pangkat 2. Ini. Kemudian di situ ada volume ya. Oke. Di volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini sama, panjang lebar tinggi itu termasuk juga panjang. Jadi berarti meter kali meter kali meter kali meter menjadi meter pangkat 3. Ini kalau ini kan satuan besaran pokoknya adalah sama-sama adalah panjang. Sekarang yang berbeda, coba kalian lihat. Di sini saya ambil yang massa jenis, simbolnya adalah rho. Massa jenis itu diperoleh dari massa dibagi dengan volume. Massa itu juga besaran pokok, yaitu satuannya adalah kilogram. Volume itu sudah dijabarkan di atas tadi bahwa dari panjang dikalikan sebanyak 3 kali atau satuannya meter pangkat 3. Inilah yang menunjukkan bahwa besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Semuanya dari besaran pokok. Oke, paham? Bisa kalian lihat di situ nanti tabelnya. Oke, kemudian ini banyak sekali di situ. Nah, jadi ini nanti untuk menunjukkan bahwa besaran turunan diambil dari besaran pokok itu bisa kalian lihat dari satuan dasarnya. Jadi kadang-kadang kalian mengetahui gaya itu satuannya adalah Newton. Jangan Newtonnya, kalau kalian melihat Newton berarti kalian tidak akan bisa melihat bahwa besaran turunan itu diambil dari besaran pokok. Jadi di sini Newton itu akan sama dengan kilogram kali meter sekon pangkat min 2 atau kilogram meter per sekon pangkat 2. Karena gaya itu diperoleh dari massa dikalikan percepatan. Nah, seperti itu. Jangan diingat Newton, jangan Joule. Nah, ini perlu kalian pahami, kita ambil dari satuan dasarnya karena akan berkaitan dengan dimensi. Nanti di dimensi ini harus ambil dari satuan dasar ya, satuan dari besaran pokoknya. Jangan Newton tidak akan bisa kita mengambil dimensi daripada besaran itu. Tetap kita harus kembali ke dalam satuan dasarnya dari besaran pokok. Oke. Berikutnya dimensi. Nah, ini sudah saya singgung tadi ya. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut tersusun atas kombinasi besaran pokok.
Nah, ini. Jadi kalau kalian akan mempelajari besaran dimensi, berarti kalian harus tahu besaran pokoknya apa, satuannya apa. Cara penulisan daripada dimensi ini kalian nyatakan dalam huruf besar atau kapital ya, diberi tanda kurung persegi. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Ini kurungnya yang seperti itu ya. Panjang itu berarti dimensinya L besar, massa adalah dimensinya M besar, kemudian waktu T besar, dan seterusnya sampai di intensitas cahaya. Oke. Ya, kegunaan daripada dimensi ini banyak sekali ya. Ini kalian bisa baca baik-baik untuk menunjukkan bahwa ini dianalisis daripada dimensi. Salah satu manfaat daripada konsep dimensi adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Yang kedua, pada suatu persamaan dimensi besaran di ruas kiri harus sama dengan besaran di ruas kanan. Contohnya ini dia. Ya. Dimensi daya ini adalah M L pangkat 2 T pangkat min 3. Dan dimensi gaya itu berarti ML pangkat 2 T pangkat min 2. Dimensi kecepatan ini, inilah kenapa ruas kiri harus ruas kanan. Kita dibuktikan daya itu diperoleh dari rumus gaya kalikan kecepatan. Daya dimensinya itu, gaya itu dimensinya, dan kecepatan itu. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini adalah sama. Itulah yang menunjukkan bahwa besaran di sini sebelah kiri dengan sebelah kanannya adalah sama, berarti betul. Ada suatu persamaan yang kadang-kadang tidak sama. Ini untuk membuktikan apakah benar di ruas kiri dengan di ruas kanan adalah sama. Oke. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Lihat baik-baik. Radius rata-rata matahari ini nilainya segini. Radius atom hidrogen segini. Kadang-kadang kita tidak akan sangat istilahnya kurang simpel ya kalau kita menampilkan angka yang sangat besar sekali. Kebanyakan kalian dalam buku-buku fisika tidak bentuknya panjang ini tapi dipersingkat. Nah, inilah notasi ilmiah. Nih, jadi disingkat dengan yang istilahnya adalah notasi ilmiah. Nah, rumusnya ini ya bisa dituliskan dengan A kali 10 pangkat N. A ini nilainya adalah antara 1, kalian lihat di situ lebih kecil ada tanda strip bawah, berarti boleh sama dengan 1. Kemudian dia harus lebih kecil 10, tidak ada tanda sama dengannya. Berarti kalau kita lihat himpunan daripada interval ini berarti mulai 1, 2 sampai 9, karena di tanda 10 itu tidak ada tanda sama dengan, berarti hanya sampai 9. 10 pangkat, nah berapa?
pangkat n. N itulah yang disebut dengan orde. Dan n ini adalah harus bilangan bulat. Oke. Berarti bisa disingkat dengan aturan notasi ilmiah, radius rata-rata matahari berarti di situ 696 juta meter. Bisa ditulis bahwa karena A-nya ini harus nilainya lebih kecil daripada 10 atau batasnya sampai 9. Berarti kalau 6,96 berarti kita tuliskan 6,96. Nah, komanya berarti desimalnya antara 6 dan 9. Karena di sini angkanya besar sebelah kanan, berarti tanda desimalnya untuk menunjukkan 10 pangkat berapa kan bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan berarti pangkatnya adalah positif. Berarti ini berarti bergeser ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama dengan 6,96 kali 10 pangkat 8. Yang berikutnya yang radius atom hidrogen berarti di sini 0,000000000053. Berarti di sini kan harus antara 1 sampai 9. Berarti nilainya A-nya berarti 5,3. Tapi karena koma di sebelah kiri banyak berarti bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri pangkatnya adalah negatif. Berarti dari antara 3 dan 5 berarti bergeser ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai tanda koma itu terhitung ke kiri adalah 11. Berarti di situ menjadi 5,3 kali 10 pangkat min 11 meter. Oke. Berikutnya kita masuk ke angka penting. Oke, angka penting. Angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dalam pengukuran yang terdiri dari angka pasti eksak ya dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Jadi gini, kamu kadang-kadang mengukur sesuatu kan tidak pas, tidak genep. Umpamanya lebar dari buku itu adalah 4, tidak akan genap 4 pas, kadang-kadang lebih sedikit. Nah itu loh, yang genap di depan itu berarti disebut dengan eksak, dan yang di belakangnya itu yang disebut dengan taksiran. Contohnya ini, kalian perhatikan. Panjang batang adalah 16,5 mm. Angka 16 diperoleh dari menghitung skala, sedangkan 0,5 diperoleh dari setengah dari 1 mm. Jadi 16 adalah angka pasti atau eksak dan angka 5 adalah taksiran. Oke, berikutnya aturan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kalau 0 saja itu adalah bukan angka penting, tapi 1, 2 dan seterusnya berarti di situ disebut angka penting. Berikutnya contohnya ini 431,5. Di sini adalah berarti berapa angka penting? Kalian hitung. 4 berarti 1, 3, 2, 1, 3, 5, 4.
berarti ada 4 angka penting. Berikutnya, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, jadi 00 tengah itu diapit oleh angka 81 dan 2 menjadi penting. Karena di depannya ada angka bukan 0, belakangnya juga. Jadi di situ berapa angka penting? Kita hitung 8 berarti 1, 1 berarti 2, 0, 3, 0 lagi 4 dan 2. Berarti di situ ada 5 angka penting. Berikutnya, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting kecuali ada penjelasan lain. Jadi penjelasannya biasanya ada tanda strip di bawahnya. Contoh yang atas berarti 8.200 berarti di situ menjadi 4 angka penting. Dan kalau ada tanda khusus stripnya di 0 depan berarti 820 strip di situ. Terus 0 lagi berarti berhenti. Kalian menghitung angka pentingnya sampai tanda itu. Berarti menjadi 3 angka penting. Berikutnya, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 tetapi tidak didahului angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Nah, ini 0,0026. Jadi 003 ada di depannya angka 26 bukan penting. Berarti di sini hanya memiliki 2 angka penting. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dengan kalian mempelajari dan mengikuti dari video kali ini. Sampai ketemu dari pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.